Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menayangkan video simulasi perumusan Pancasila. Selamat menyaksikan. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, a week, a month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you. So there for you. Gedung Canggu Sangin yang terletak di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1945. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI menggelar sidang pertamanya. Suasana di dalam gedung terasa hikmat dan penuh ketegangan akan harapan masa depan. Dr. Rajiman Wedyo Diningrat selaku ketua membuka sidang dengan sebuah pertanyaan mendasar. Saudara-saudara sekalian, anggota BPUPKI yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya. Kita berkumpul di sini dengan satu tujuan mulia, yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal fundamental yang harus kita sepakati bersama. Bagi saya, pertanyaannya adalah, apa dasar negara yang akan kita bentuk ini? Menanggapi pertanyaan ketua, tampil seorang tokoh orator ulung, Muhammad Yamin. Ia menyampaikan gagasannya melalui pidato yang berapi-api, memberikan 5 asas dasar negara secara lisan. Saudara Ketua dan hadirin yang mulia, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia sendiri. Kita tidak boleh meniru tata negara lain. Berikut adalah usulan lisan saya mengenai dasar negara. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato panjang lebar, Mohyamin menyerahkan secari kertas kepada ketua sidang. Kertas itu berisi usulan tertulis rancangan Undang-Undang Dasar yang isinya ternyata sedikit berbeda dengan pidato lisannya. Bung Ketua, ini adalah gagasan tertulis saya dalam bentuk rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalamnya, rumusan 5 dasar berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Saudara Yamin, usulan ini akan saya tampung. Sidang berlanjut hingga hari ketiga. Giliran ahli hukum adat, Profesor Dr. Supomo, menyampaikan pandangannya. Ia menekankan pada konsep negara integralistik
atau paham kekeluargaan. Saudara-saudara, negara Indonesia yang merdeka haruslah negara yang menyatu dengan seluruh rakyatnya, bukan negara yang menjamin kepentingan seseorang atau golongan saja. Paham negara kita adalah paham kekeluargaan dan integralistik. Maka, usulan dasar negara dari saya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Negara harus mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan. Pada hari terakhir sidang pertama, Insinyur Soekarno mendapat giliran. Pidatonya sangat bersejarah karena disinilah nama Pancasila pertama kali diperkenalkan. Saudara-saudara, kita mencari filosofis, grand slang, pandemen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya kita dirikan gedung Indonesia, merdeka yang kekal dan abadi. Saya mengusulkan 5 prinsip: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, bertanya, apa namanya? Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Dengan ini sidang pertama BPU PKI ditutup. Langkah selanjutnya akan dibentuk panitia kecil untuk mematangkan usulan-usulan yang telah disampaikan. Setelah panitia kecil bekerja, muncul 2 usulan kuat: kemerdekaan selekas-lekasnya dan perbedaan tajam mengenai dasar negara. Golongan Islam mengusulkan syarat Islam, sementara golongan nasionalis menginginkan negara persatuan. Untuk menyembatani jurang perbedaan ini, dibentuklah Panitia 9. Saudara-saudara, waktu terus mendesak. Kita, Panitia 9, harus menemukan rumusan yang diterima semua pihak. Negara kita adalah negara majemuk. Aspirasi golongan Islam sangat kuat, Bu. Mereka meminta dasar negara mencerminkan keislaman mayoritas. Kita tidak bisa abaikan itu. Sebaliknya, kita juga harus menjamin keutuhan dan persatuan seluruh elemen bangsa, termasuk yang non-muslim. Kita sedang merancang Indonesia, bukan hanya satu golongan. Oleh karena itu, marilah kita fokus pada rancangan preambul atau pembukaan hukum dasar. Di sana, kita ciptakan kalimat kompromi. Saya dukung. Mari kita susun sila-sila Pancasila dan fokus mencari kata kunci yang dapat menyatukan aspirasi ketuhanan dan kebangsaan. Perundingan berlangsung alot dan intens, mencari kata demi kata yang paling tepat untuk mendefinisikan jiwa bangsa yang baru merdeka. Alhamdulillah, pada hari ini 22 Juni 1945 kita bersembilan telah sepakat atas rancangan preambul hukum dasar. Inilah yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Sebuah karya besar. Ini adalah cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita. Kompromi terbesar terletak pada rumusan sila pertama Pancasila. Rumusan sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah titik temu antara golongan agama dan golongan nasionalis.
persatuan kita lebih utama dari segalanya. Baik, naskah ini selesai. Kita telah menyelesaikan pekerjaan panitia 9. Sekarang kita lanjutkan langkah menuju proklamasi. Piagam Jakarta menjadi warisan penting yang menunjukkan semangat musyawarah mufakat para pendiri bangsa dalam menghadapi perbedaan krusial. Malam 15 Agustus 1945, sekitar pukul 2 dini hari di Jalan Pegangsaan Timur, kabar kekalahan Jepang oleh sekutu telah menyebar luas di kalangan pemuda. Di kediaman Bung Karno, terjadi rapat genting yang mempertemukan pemuda revolusioner dan tokoh senior pergerakan. Golongan muda mendesak proklamasi segera dilakukan malam itu juga. Sementara golongan tua memilih kehati-hatian. Bung, kita tidak punya waktu lagi. Jepang sudah menyerah. Ini adalah momentum emas kita. Kita tidak bisa menunggu lagi, Bung Karno. Kemerdekaan harus kita rebut sendiri, bukan menunggu hadiah dari PPKI yang dibentuk Jepang. Tunggu dulu, Khairul. Kita harus pertimbangkan matang-matang. Proklamasi harus dilakukan melalui PPKI sebagai wadah resmi yang sah. Kita harus menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Tidak, proklamasi harus malam ini juga, Bung. Segera, jika Bung tidak mau mengumumkan, biar kami yang akan mengumumkan atas nama rakyat Indonesia. Khairul, ketenangan adalah kunci. Kami sudah tahu Jepang menyerah, tapi kami harus memastikan seluruh rakyat Indonesia siap menerima dan mempertahankannya. Kami tidak bisa terburu-buru. Setelah dibawa ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya menyetujui tuntutan kemerdekaan segera. Mereka kemudian kembali ke Jakarta dan pada dini hari 16 Agustus 1945 mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Bung Karno, bagaimana jika kita masukkan kalimat, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya? Saya ingin kata-kata yang lebih membakar semangat, yang lebih tegas. Kita harus ringkas dan jelas, fokus pada pengalihan kekuasaan. Ini hasilnya, bagaimana Bung Hatta? Sempurna, Bung. Sekarang kita harus memastikan seluruh rakyat tahu dan mendukung. Tepat pukul 10 pagi di hari Jumat, 17 Agustus 1945, di kediaman Bung Karno, momen yang dinantikan tiba. Saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan teks proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan proklamasi, kemerdekaan Indonesia pun resmi diumumkan. Sejak saat itu, perjuangan bangsa beralih dari merebut menuju mempertahankan kemerdekaan.
menyusun panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, dengan resmi saya buka. Hari ini kita menetapkan dasar negara, memilih pemimpin, dan membentuk KNIP. Saya mengusulkan agar Piagam Jakarta digunakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Rumusan tersebut telah disepakati bersama sebelumnya. Terima kasih Saudara Yamin. Usulan tersebut penting untuk dibahas bersama. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dikhawatirkan menimbulkan keberatan bagi daerah timur Indonesia yang memiliki agama berbeda. Saya memahami keberatan tersebut. Jika perubahan kalimat dapat menjaga persatuan bangsa, saya bersedia mempertimbangkannya. Demi persatuan nasional, saya mengusulkan kalimat tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Demi persatuan Indonesia, saya menyetujui perubahan ini. Saya mendukung keputusan tersebut. Dengan persetujuan seluruh anggota, pembukaan Undang-Undang Dasar disahkan dengan perubahan tersebut. Saudara-saudara, dengan disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat dasar negara, maka 5 sila dalam pembukaan itu dengan resmi menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia selamanya. Merdeka! Sidang pertama PPKI dengan ini ditutup. Merdeka!